Di penjara sendiri seperti apa sih Kak? Ya, alhamdulillah ya, seneng banget bisa ngeliat dunia luar. Yang biasanya di pesantren, di hotel Prodio, satu kamar 40 orang, sekarang bisa ngeliat dunia dan bisa ya kembali lagi lah di daerah aku sendiri di Jakarta kan. Yang dirindukan dari Bebas sendiri apa Kak? Yang dirindukan ya pasti keluarga ya, teman-teman, kehidupan di entertainment, terus punya fans dan endorsement pastinya duitnya banyak dong ya kan. Kalau di dalam pesantren kan nggak bisa cari uang. Nanti udah ketemu dengan keluarga sendiri apa belum sih Kak? Belum, keluarga saya masih PKN. Jadi saya habis dari Jakarta harus naik PKN. Ada rencana mau ke sana? Iya pasti, tapi habis syuting ya. Karena ada beberapa TV yang udah duluan ya schedule-nya kan. Tapi orang tuanya paham nggak apa-apa katanya. Kira-kira kapan nih Kak? Kesananya seperti itu. Mungkin bulan depan ya, Desember. Tapi udah ada komunikasi sama keluarga? Alhamdulillah selama di pesantren ya, yang biayain keluarga ya, adik. Jadi memang dapat support ya. Bahkan ya nggak, maksudnya aku bersyukur sih nggak dimarahin gitu nah, kayak biasanya kan ada yang judgmental kayak kamu ini salah ya apa, tapi ya walaupun mungkin salah tapi bahasa-bahasa dari keluarga saya itu selalu memberikan support, ya sabar ya gitu. Terus yang aku makanya dalam kejadian ini yang harus disyukuri itu adalah ketika keluarga itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang Bebas, waktu ketika Bebas sendiri yang pertama kali dikasih tahu sama Kalina siapa? Kalau yang pertama Bebas, orang tua saya sih yang tahu duluan sama asisten saya. Dan ekspresi orang tua gimana Kak? Katanya alhamdulillah anakku bebas. Karena kan banyak juga yang punya statement dan stigma bahwa di penjara itu kan disiksa. Ya yang kayak gitulah, jadi pikiran orang tua tuh kan takut anaknya dipukulin. Nelpon berarti via telepon ya kabarin ke orang tua. Gimana sih Kak Rina kehidupan selama di dalam, mungkin kegiatannya apa saja kan sempat viral bahwa Rina tuh di dalam justru lebih fresh, lebih bisa dan segala macam, seperti apa sih? Justru karena kalau di sana itu kan kita nggak punya kegiatan yang terlalu travel ya, jadi fokusnya itu wajahnya harus cantik. Terus untuk mengisi waktu-waktu hari-hari ini supaya lebih cepat harus banyak kegiatan. Misalnya jahit, merajut, jemputan, bikin batik, dan banyak hal lah yang positif. Itu dijual gitu Kak? Iya, dijual juga untuk masyarakat umum. Di sana juga ada salon, jadi aku belajar air art dan ini aku pasang sendiri. Dan aku bisa nanti pulang punya salon. Sebenarnya kehidupan di sana itu ya hampir mirip sama kehidupan kita ya, bedanya dibatasi, nggak ada laki-laki dan nggak ada handphone. Mungkin merasa ketika pertama kali di sana kan sebagai manusia kan biasa bebas harus hukum di dalamnya. Seperti apa sih mungkin titik kemarin shocknya sendiri? Tertekan itu gini ya, karena kan biasa kita punya penghasilan ya, tiba-tiba tuh nggak bekerja dan makan tidur gitu ya, walaupun ada aktivitas beberapa yang misalnya menjahit tali, tapi itu tidak bisa melukai kayak aduh aku nggak bisa travel, nggak bisa berenang kayak gitu. Nah ada hal-hal kan yang kita tidak dapat di sana, jadi adalah tertekan. Tapi saya tuh selalu percaya dua hal ya, ketika kita mendapatkan ujian, karena orang di luar sana juga banyak dapat ujian berbeda ya, pilihannya mau bangkit atau tersebut sih. Jadi pelajaran yang saya dapat mungkin karena biasanya saya kalau di luar tuh boros ya, menghabiskan uang yang kadang spend uang itu sehari 10 juta, 5 juta. Di sana itu 100.000 itu sangat berharga sekali. Air juga hemat gitu kan, dibatasi misalnya kayak seember, 2 ember gitu, jadi lebih hemat itu loh, yang harus rasa syukur disyukuri. Tapi publik menilai kehidupan di dalam tuh jelek atau ini justru malah menakutkan gitu buat Kalina gimana? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kehidupan dimanapun itu sama. Kalau kita bisa survive, bawa diri sama aja sih sebenarnya. Karena kan justru kita sebenarnya kan di sana kapasitasnya 100 orang ya, tapi hampir 543 orang, banyak banget. Jadi kita mungkin punya nasib yang sama, sepenanggungan. Jadi nggak juga orang jahat sih. Maksudnya ya sama-sama aja ya. Kalau misalnya orang nggak cocok, mungkin namanya kita nggak sekali ya. Jadi misalnya ada bandar lah, ini kita nggak cocok ya, berarti itu lagi nggak cocok aja. Tapi kalau untuk baik, perilaku dan lain-lain sama aja di kehidupan kita di normal. Cuma ada hal spiritual yang aku alami, kayak saya tuh mati suri gitu. Ketika saya di penjara kan saya nggak bisa ngeliat orang ya. Jadi saya tuh merasa kayak aku pernah mati ya, karena aku bisa melihat orang gitu misalnya kan. Kalau kebenaran kita ada di kantor ibu ya, ada acara, kebenaran jalannya nggak kelihatan tapi ada kacanya gitu ya. Aku bisa melihat mereka, tapi mereka tuh nggak bisa melihat aku. Jadi secara emosional, secara spiritual tuh berasa kayak mati suri sih. Jadi kedekatan kepada Tuhan itu lebih dekat. Karena udah merasa, bahkan saya bebas ini kayak masih nggak percaya loh. Sampai aku cubit, beneran nggak sih aku yang bebas? Nah, mungkin adaptasinya di sana gimana? Berapa lama untuk bisa beradaptasi ketika itu? Lama, saya tuh kan sempat depression ya, yang susah tidur gitu ya. Karena ya namanya penjara panas lah ya. Nah kemudian bisa adaptasi tuh 6 bulan kemudian, karena bahasa Palembang aku nggak ngerti
PB, CB itu separuh dari hukuman asal berkelakuan baik. Jadi total berapa kak? 17 bulan lah kurang lebih. Kak, tadi kan sempat ngucapin ke beberapa artis, katanya sempat main juga, ada Dinar sama Saiful Jamil. Seperti apa kak? Aku tuh terima kasih banget ya untuk Dinar Candy, ya ampun, walaupun orang itu suka ngatain dia seksi lah apa, tapi itu baik banget loh. Selama aku di sana itu dia tuh, kita kan disediain ya kayak warga khusus ya, jadi bisa langsung berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat atau teman. Saya selalu bilang gitu kan, kayak dia tuh tanpa ditanya duitnya masih nggak kayak gitu. Jadi kayak sebulan tuh 3 kali bikin, dan bagi pun sudah 5 kali sih besok. Dan dia tuh selalu kasih surprise, kayak tiba-tiba datang. Dan Anissa Bahar juga buat rekan artis kita, Anissa Bahar dibawain aku sabun, baju pas kunjungan. Terima kasih banget atas kebaikan. Terus Mami Online juga loh yang lagi viral, Isa Sega, dia juga sering kasih aku uang. Tapi kalau sama Mami Online tuh aku mesti bilang gini, Mami Online rumahnya 6 miliar loh, mobilnya keren, kasih aku uang. Baru dia cepet kasihnya. Tapi baiklah Mami Online bagi aku. Nah ini kan udah bebas belajar ya kan, kamu rada takut nggak sih maksudnya untuk bersikap, untuk melakukan game gitu Rina? Ya aku tuh sebenarnya gini ya, kayak waktu aku dapat problem ini ya, maksudnya case aku ini, aku bilang mas dia nggak percaya loh hukumanku seberat itu kan. Ya maksudnya oke, aku salah, berat banget sih menurut awalnya ya, tapi lama-lama jadi kayak ya udahlah. Terus abis itu ya aku hati-hati lah, karena apa, rugi waktu. Misalnya 1 jam kita bisa dapat 10 juta, ketika 17 bulan di sana kalau diakumulasi 2 miliar loh, hilang secara materi, itu belum secara perasaan kan. Kita harus pisah dengan keluarga, harus nggak kenal siapapun, nggak ada keluarga di sana. Jadi harus lebih hati-hati. Maksudnya aku pilih-pilih dulu lah, ini membahayakan apa enggak kayak gitu. Padahal yang saya lakukan, maaf kata, saya tuh bener-bener nggak tahu waktu itu. Tapi ya tetap aja sih, saya juga menerima dan ikhlas dan tidak dendam pada siapa. Menjadi pelajaran buat kamu juga nggak sih kak ke depannya dalam membuat konten Iya. setelah ada kejadian ini? Iya, pelajaran banget yang harus hati-hati, apalagi kalau yang namanya agama, ras dan suku, kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi aku harus lebih hati-hati sih. Maksudnya mungkin maksud kita tidak, tapi orang lain. Jadi apapun yang terjadi kalau menyakiti orang itu hati-hati aja gitu. Jadi aku sudah bilang ke manajer aku ya, semua kontenku kalau bisa dilihat dulu baru diupload. Ketika menginjakkan kaki keluar dari kemarin, apa sih pengen dilakuin? Ya aku langsung ini sih, ya lihat-lihat dunia, masa makan ya, makan sih, kayak langsung aku mencari makanan Jawa. Karena aku orang Jawa, jadi aku langsung cari makanan Jawa, terus yang nelpon keluarga sih gitu. Terus lihat di medsos aku kayak apa perkembangannya, pengen tahu. Ada yang nanya-nanya, ternyata ratusan ribu DM, banyak banget orang DM itu, sampai aku tanganku tremor loh, sampai gerak kayak gini, karena WhatsApp aku tuh ribuan yang chat, kayak tanya-tanya kabar semua kan selama 17 bulan. Kan 6 bulan ya kayak berarti mengalami masa-masa kayak sulit gitu, maksudnya adaptasinya susah. Apa sih membuat akhirnya jadi terbiasa setelah 6 bulan? Masa sulit tuh banyak juga loh mas, jadi kayak yang aku tuh tiba-tiba tagihan kartu kredit 20 juta ini kan, waktu saya tuh dulu nggak tahu loh P21 itu apa, tiba-tiba saya langsung masuk ke dalam, jadi nggak ngerti kalau banyak banget tagihan. Jadi waktu di dalam itu pikiran tagihan juga, waduh ini tagihan belum aku bayar ya itu. Jadi kalau pas di dalam itu yang menguatkan saya ya, saya tuh sama warga binaan lain tuh suka nanya kasus-kasus lain, misalnya kayak oh di ini 100 ribu loh, misalnya ada kasus kayak mencuri lah, ini contoh ya, tiba-tiba dihukum 2 tahun gitu kan, kita harus saling nguatin, hukuman kita sama loh, dia aja bisa keluar kayak gitu sih. Jadi aku cari-cari sesuatu penguat, gimana caranya itu buat saya kuat kayak gitu. Misalnya kayak banyak loh yang lebih menderita di sana, misalnya mati bin ya, bahasa sana itu sudah dari kiriman lagi. Selain support lah harus yang lain. Iya, itu yang membuat saya kuat sih. Dan harus ingat, Dinamo Kerja di luar banyak loh endorse-nya, punya nama lumayan besar. Jadi harus ingat kalau di luar tuh dihargai orang gitu. Jadi harus semangat gitu. Dan saya tuh banyak contoh-contoh artis yang habis di penjara juga kalau keluar sukses. Jadi yang namanya sukses itu tidak membatasi apapun yang terjadi. Kayak gitu sih. Seperti tokoh siapa kak artis yang jadi acuan kakak sekarang? Nikita Mirzani, kakak aku Nikita Mirzani juga Mami Online juga kan. Terus habis itu siapa itu, Ahmad Dhani dan banyak lah yang lain-lain. Aku saya lihatnya ya tetap sukses kayak gitu. Ariel Noah apalagi idola aku tuh, seneng aku lagu-lagunya. Tapi kan kalau memang punya karya yang bagus pasti akan tetap eksis sih. Termasuk Bang Ipul sendiri ya, masih kuat. Nah kedepannya sendiri akan ngelakuin apa nih? Alhamdulillah ya, aku baru datang sampai Jakarta ini sudah dihubungi beberapa endorsement kayak pabrik sepatu, sendal di Surabaya, dan juga banyak TV-TV. Jadi kedepannya sih pasti harus lebih sukses ya, karena setelah terpuruk itu baru sadar gitu loh, ketika kita hidup memang harus bermanfaat buat orang lain. Misalnya gini, aku bisa jahit, buka konveksi, misalnya punya 1000 karyawan, sehingga bisa bermanfaat untuk anak-anak kita ketika nanti mau menjadi Kak udah menghubungi Dinar Candy? sudah aku bilang makasih banget ya selama ini jadi teman baik. Dia cuma nasihati aku, lain kali hati-hati. Dia juga sama kan, dia juga jaga kayak yes gimana mau bilang juga kan. Jadi kita tuh sama, dia nguatin aku loh, dan aku nguatin dia juga. Jadi dia memang harus hari-hari kita bicara, berkenalan sama orang, dia support banget ya. Terima kasih.
yang buat aku bahagia juga ya, yang membuat aku kuat itu kan aku suka lihat ya di medsos, termasuk TikTok orang tuh ngeditin aku kayak Lina Mukherjee Blackpink, kayak Queen of apalah kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh suka kayak ih banyak banget ya yang seneng kayak gitu. Aku suka kayak garuk-garuk ya, aku tanya masih garuk-garuk lagi udah, alhamdulillah selama di pesantren udah nggak garuk-garuk lagi, udah bersih. Kak, tapi selama berapa belas bulan di pesantren, 17 bulan di pesantren, ada perubahan, hampir 18 emang. ada perubahan fisik gitu nggak sih Kak? Apa sempat kurus karena pikiran? Aduh, gemuk, makin gemuk, makan terus. Karena temennya kan banyak, 40 orang, jadi kita punya tempat-tempat makan gitu lah. Jadi nanti dibagi lauk kayak gitu. Kebenaran kan saya tuh anak Bimper ya, di Bimper itu memang ada kegiatan yang masak-masak. Jadi orang di kamar tuh masak-masak, jadi banyak banget yang kasih aku makan. Aduh, aku sampai pas timbang 70 kg coba. Nggak muat semua waktu asisten ke bawa baju, ya ampun susah banget. Berarti ya nggak ini ya, nggak sedih banget ya, nggak lah, tetap sedih lah. Jangan dicontoh ya. Ya, Kak, kemarin kakak ketika keluar dari penjara juga tidak menghilangkan ciri khasnya kakak pakai baju India, itu sudah dipersiapkan atau bagaimana? Sebenarnya bajunya bukan baju India, tapi karena aku gaya India terus, itu aku desain sebenarnya kayak ala Hollywood tuh. Mungkin karena muka aku Indiaan gitu lah ya. Jadi itu kita desain sama warga binaan semua loh. Nanti aku bilang kalau aku masuk TV ya, masuk TV nggak muat dong TV-nya. Jadi aku mau pakai baju-baju dari warga binaan, biar teman-teman saya tuh bahagia. Berarti menjalin pertemanan di Iya, sana juga. saya juga nanti kalau rezekinya banyak pengen kesana lagi sih. Maksudnya tuh sepenanggungan ya pernah kayak gitu. Jadi aku nggak bisa melupakan teman-teman saya juga baik-baik sih. Berarti ini bebas dulu bersyarat apa? Saya masih pembebasan bersyarat ya, dalam arti kalau udah mau 18 bulan sisa dari itu kan 24 kurang dari sisa. Berarti wajib lapor atau Wajib lapor. Berarti kita mau pindah sih dari Bapas Palembang ke Jakarta. Udah kita urus, jadi nanti saya wajib lapor sebulan sekali di Bapas. Oke. Kak mau nyoba bikin konten-konten ekstrim jadi tapi halal gitu, ada keinginan kayak gitu. Yang halal itu. Wah, ini mancing loh. Ya kalau namanya dunia artis gak usah kita pikiri loh, sensasional itu kan untuk menaikkan ya engagement, endorsement dan lain-lain. Tapi yang jelas mending dapat uang yang pas lah daripada misalnya naik tapi harus menjerumuskan diri sih. Jadi aku udah bilang hati-hati aja. Dan apa yang terjadi pada saya jangan ditiru ya. Maksudnya walaupun saya cerita ada kegiatan ini kalau bisa jangan konten-konten kan banyak public figure tuh mungkin pengen top atau apa. Tapi kalau saya kemarin bener-bener nggak tahu, nggak berpikir aja gitu loh. Jadi memang kesalahan terlalu ceroboh orang. Palingan pengen liburan dulu atau pengen ada apa? Langsung kerja. Jadi saya diundang ke Surabaya nih dari ada pabrik tas ya, 40 pabrik ya. Jadi memang sebelumnya udah kena endorsement. Jadi gini, untuk sepak terjang Lina Mukherjee karena endorsement sebelum itu ada 25 produk ya. Ada yang continue langsung diterusin dan ada juga yang langsung tahu oh ini loh langsung. Jadi udah kontak manajer saya sih. Berarti langsung ya? Iya. Berarti udah banyak kerjaan nunggu. Udah alhamdulillah sih. Ya dibanding yang lain ya, misalnya kayak ada warga binaan lain aduh pulang kerja apa, kan banyak kasus itu kan narkoba ya. Bingung mereka, tapi kalau untuk Lina Mukherjee karena udah sering tahu cara konten, udah sering tahu jualan, apalagi punya just tip luar negeri juga ya, macam-macam lah. Jadi pas pulang nggak terlalu berpikir untuk cari uang yang terlalu berlebih. Cuman ya sekarang memang nggak yang ada uang banget sih, tapi kalau untuk makan aja cukup lah.